aku hidup tuh enak gitu loh. Maksudnya kayak ya ibaratnya hidup tuh kayak volley gitu loh. Aku ngerasa hidup tuh kayak volley. Jadi kayak kadang ada yang nyebelin, kadang ada yang salah, kadang ada yang kalah, kadang kecewa. Jadi kayak makanya dari situ aku belajar untuk ya jadi aku yang sekarang sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya OTT dapat kembali menyapa para pemerhati Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan pemerhati OTT sekalian. Di sini kali ini OTT kehadiran tamu yang sangat istimewa, yakni atlet dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Mas Arsal Firdausi. Selamat pagi Mas Arsal, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Mbak, alhamdulillah aku sehat sih. Alhamdulillah. Belakangan ini Mas Arsal telah menjuarai beberapa kejuaraan yang bisa kita lihat bersama di sosial media Klik Universitas Ahmad Dahlan. Kira-kira Mas Arsal bisa nggak untuk menceritakan dan sharing pengalamannya selama berproses di UKM Bola Voli ya Mas? Yeah. Dan mendapatkan kejuaraan tersebut. Oke, jadi aku gabung di UKM Voli itu tahun 2022. Oh, kan aku masuk kan 2021 ya. Terus aku gabung tuh 2022, terus akhirnya kenal sama pelatih, sama teman-teman semua, dan akhirnya berproses bareng. Terus ya bisa dilihat lah prestasi yang kemarin kita raih seperti itu. Yang baru-baru ini itu prestasinya apa aja ya Mas yang baru diraih belakangan ini? Kalau beberapa bulan terakhir ya, itu di UKRIM, Universitas Kristen Immanuel, itu juara 2, dan kemarin 2 minggu yang lalu itu di Atmajaya juara 3, seperti itu. Berarti cukup sering untuk mengikuti perlombaan ya Mas Arsal dari UKM Bola Voli ini? Kalau dari UKM sering sih Kak, hitungannya sering ya hitungannya. Ya. Kira-kira apa saja yang menjadi tantangan untuk meraih kejuaraan tersebut, bisa di-sharing ke penonton sekalian? Kalau tantangan tuh kan namanya tim ya, harus ada kekompakan, chemistry, dan latihan yang cukup sih Kak. Dan juga kan teman-teman tuh kan sama bagi waktu juga buat kuliah, jadi mungkin itu aja sih tantangannya. Untuk latihannya itu biasanya berapa minggu sekali sih atau berapa hari? Kalau latihannya kebetulan tuh seminggu 3 kali Kak. Itu di hari Selasa, Jumat, sama Minggu. Kalau waktunya malam waktunya. Apa momen-momen yang paling menegangkan untuk mengikuti sebuah perlombaan sebenarnya, bisa diceritakan nggak Mas? Kalau ditanya menegangkan sih, semua pertandingan menegangkan sih. Karena kita mau menang gitu loh. Dan kadang kan nilai-nilai kritis, terus kita harus tetap siapin mental dan lain-lain itu sangat menegangkan sih, seperti itu. Untuk Mas Arsal sendiri, apa yang disiapkan dari Mas Arsal untuk sebelum mengikuti perlombaan? Apakah sering olahraga atau misal apa gitu? Kalau persiapanku sih, semisal belum ada event tuh jogging. Nanti kalau semisal sebulan sebelum event atau 2 bulan gitu, nanti ditambah fitness dan lain-lain sih. Berarti sering olahraga ya Mas? Ya alhamdulillah sering. Untuk bola voli sendiri sebenarnya Mas Arsal itu baru suka ketika masuk kuliah terus ikut UKM atau mungkin dari udah lama? Kalau aku dari kecil sih, dari kecil. SD kelas 3 tuh aku udah ikut Popda, SMP juga dan SMA juga sampai sekarang. Kalau waktu kecil itu udah ikut ekstrakurikuler di sekolahnya atau dari desa mungkin, atau diajari oleh orang tua? Kalau dari SD ya, kebetulan kan aku kan ini ya, rumahnya tuh deket lapangan voli gitu loh. Oh, jadi deket sama lapangan voli. Jadi ngelihat orang-orang voli kayak kok kayak happy ya main voli ya, terus akhirnya ya gabung seperti itu. Oh, jadi tertarik karena sering ngelihat orang voli itu. Ya. Untuk yang ngelatih itu ada nggak Mas waktu masih kecil? Apakah orang tuanya suka ngelatih atau gimana? Kalau SD itu aku autodidak sih. Tapi kalau SMP aku mulai masuk klub itu di Temanggung kalau SMP. Kalau SMA kayak
aku pengen nyari suasana baru, makanya aku latihannya di Magelang. Oh baik, kemudian ada nggak strategi khusus dari tim UKM bola voli sendiri? Bagaimana caranya untuk dapat sering menjuarai perlombaan-perlombaan yang diikuti? Kalau strategi itu kan udah pelatih lah ya, istilahnya yang tahu pelatih. Kita cuman ibaratnya menurut arahan. Tapi kalau strategi yang lain sih kayak daya juangnya sih Kak yang ditingkatin, kayak latihan terus, pokoknya motivasinya latihan. Kekompakan antar tim Nah, juga itu berpengaruh ya Mas. Tadi kan Mas Arsal sempat menjelaskan terkait dengan tantangannya itu kan kayak kadang nabrak dengan perkuliahan gitu ya Mas. Iya. Itu terus gimana caranya mengatasi untuk menyeimbangkan antara latihan bola voli, terus kuliah, atau mungkin Mas Arsal juga ada kesibukan lain? Karena kan Mas Arsal sendiri kan selain menjadi atlet bola voli juga menjadi talent ya Mas di universitas dan di Fakultas Hukum itu sendiri. Kalau aku pribadi ya, kan aku voli dari kecil ya. Makanya kayak ibaratnya tuh latihan aku tuh tinggal apa ya, sisa latihanku yang dulu gitu loh. Kalau sekarang tuh kayak ibaratnya kayak biar badannya nyaman aja gitu. Gitu sih. Makanya kayak bisa bagi waktu yang lain juga seperti itu. Tapi kalau latihan aku tetap usahain sih, kayak misal nih kayak ada jeda, misal ada kuliah, ada apa gitu, ada jeda 1 jam, 2 jam gitu, pasti aku buat lari, buat apalah, apapun itu, mau jam 10, jam 11, jam 1, jam 2, jadi kayak bebas sih waktunya untuk lari tuh, jadi nggak ada patokan jam-jamnya. Jadi kayak ya kalau misal aku pagi ngapain, siang ngapain ya sore, misal sore ngapain, siang ngapain, aku pagi, jadi kayak fleksibel aja sih kalau latihan aku. Selain mungkin ikut di UKM bola voli, terus di perkuliahan, terus jadi talent, apakah Mas Arsal punya kesibukan lain di luar itu? Kalau kesibukan sih paling sih ini sih jualan. Oh Mas Arsal jualan juga? Iya, sama model aja sih di luar, kalau di luar. Oh jadi model. Yeah. Baik, berarti selain Mas Arsal ini jadi atlet, juga ternyata Mas Arsal juga sudah memulai untuk berwirausaha, terus Mas Arsal juga sudah meniti karir menjadi model ya Mas. Yeah. Kemudian rencananya Mas Arsal setelah ini, apakah mau fokus di bidang hukum saja, atau mungkin Mas Arsal mau jadi model, atau mungkin Mas Arsal mau jadi atlet voli? Kalau ditanya seperti itu tuh, ya pengennya semua ya. Tapi kan pengen semua, tak ibaratnya kayak ya udah jalan aja semua. Tapi kan namanya hidup nggak bisa seperti itu ya. Maksudnya kan kita harus fokus pada satu hal gitu loh. Tapi kalau rencana aku pribadi sih, aku pengennya di dunia hukum sih. Oh, pengen fokus di dunia hukum aja. Apa sih Mas Arsal pengennya jadi profesi apa kira-kira kalau misal di bidang hukum? Kalau di bidang hukum sih pengennya jadi notaris sih kalau pengennya ya. Oh, pengen jadi notaris. Iya, kalau pengennya. Berarti setelah ini ada ini ya keinginan untuk lanjut ke S2 mungkin. Insya Allah kalau emang jalannya ya aku bakal coba. Tapi kalau emang harus di jalan lain ya aku berusaha untuk menerima gitu. Baik. Untuk orang tua sendiri, apakah mendukung kegiatan-kegiatan Mas Arsal yang begitu banyak? Kalau orang tua sendiri sih alhamdulillah nggak pernah gimana-gimana sih. Maksudnya kayak yang penting kamu nyaman aja ngejalaninya gitu. Orang tua bisa support aja sih gitu. Berarti selama ini dari orang tua juga support ya. Kemudian Mas Arsal bisa nggak menceritakan berapa kali mengikuti perlombaan-perlombaan bola voli selama ini? Mungkin dari pribadi dulu ya. Kalau aku tuh dari kecil udah popda sih. Jadi kayak kelas 3, 4, 5 tuh SD itu udah popda. Popda tuh kayak antar kecamatan gitulah. Terus SMP itu antar kabupaten, SMA juga. Terus prestasi terakhirku tuh 2021 tuh kayak prof gitu sih, Temanggung gitu. Oh, kayak, di Temanggung? Nggak di Temanggung, tapi di kayak antar kabupaten lah. Itu makilin kabupaten gitu. Kalau yang kemarin itu yang kompetisi yang diikuti itu tingkat nasional atau tingkat regional, Mas? Kalau yang mana yang di Ukrim ya? Oh, tadi? Yang di Ukrim. Di Ukrim itu tingkatnya tuh ini sih Kak, se-Jogja Jateng. Oh, Jogja Jateng. Iya, oh, kemudian kalau yang tadi selain di Ukrim itu di mana, Mas? Di Atmajaya. Oh ya, di Atmajaya itu di mana? Di
sekitar Jogja aja sih. Oh, Jogja juga. Baiklah. Kemudian sebenarnya kalau misalnya mau mau flashback nih ke masa-masa dulu, kira-kira apa sih yang Mas Arsal mau katakan mungkin ke adik-adik yang lain yang ingin mengikuti jejaknya Mas Arsal untuk bisa meraih kejuaraan? Kira-kira pesannya apa tuh? Ada nggak, Mas? Sebenarnya tuh pesannya tuh cuma satu sih, jangan malas latihan doang sih. Karena kan ketika malas tuh ya udah selesai semuanya gitu loh. Yang penting itu sih, jangan malas doang sih. Jangan malas. Dan tadi kan Mas Arsal juga menjelaskan terkait dengan kesusahan ya Mas Arsal untuk membagi waktu. Mungkin itu kira-kira gimana? Kalau membagi waktu tuh lebih ke atur jadwal aja sih. Kayak misal hari ini, nah besok tuh aku udah tahu mau ngapain gitu loh. Biasanya Mas Arsal bikin planner mungkin di HP atau misal mungkin bikin jadwal di catatan buku atau semacamnya gitu nggak, Mas? Kebetulan nggak sih, kayak udah hari kemarin dah aku besok mau ini, jadi kayak jam segini ya udah gitu. Berarti diinget-inget aja. Diinget-inget aja, dan alhamdulillah ya inget terus sih, jadi kayak udah biasa gitu. Baik, berarti karena udah sering ada kesibukan jadi udah bener-bener kayak udah inget ya besoknya mau ngapain udah tertata ya Mas. Oke, baiklah. Kemudian kira-kira ada tips nggak untuk bisa dapat menjuarai? Kan biasanya kalau misalnya dari tim sendiri kan ada kayak misalnya nanti harus kayak gini udah diarahin nggak dari pelatihnya kira-kira? Kalau tipsnya tuh apa ya? Kalau olahraga tuh menurutku ya cuman satu itu, latihan. Ya, jadi nggak ada gitu nggak ada yang lain, cuman ya latihan aja. Oke. Kira-kira ada nggak selama ini kan Mas Arsal dari SD, SMP, SMA sampai kuliah juga ikut bola voli, apa sih pelajaran yang Mas Arsal ambil selama mengikuti kayak itu kan kompetisi kan sebuah tim ya Mas. Kira-kira apa sih yang bisa Mas Arsal petik dari permainan bola voli ini selama ini? Kalau aku pribadi sih selalu bersyukur ya, dikasih ibaratnya kayak dikasih kesempatan untuk main voli lah di kehidupan yang cuma sekali ini. Karena kan ada senangnya, ada kecewanya, ada timnya, ada komunikasinya. Jadi kayak untuk untuk kehidupan aku bermasyarakat tuh aku merasa nyaman gitu loh. Karena kayak aku udah ngadepin kayak misal nih kayak dalam tim gitu ya, kayak ada yang salah, ada aku juga yang salah, jadi kayak saling memaafkan, komunikasi tim. Jadi kayak dalam kehidupan nyata aku tuh aku nggak pernah ibaratnya kayak menghakimi orang gitu loh. Ibaratnya kayak aku hidup tuh enak gitu loh, maksudnya kayak ya ibaratnya hidup tuh kayak voli gitu loh. Aku ngerasa hidup tuh kayak voli. Jadi kayak kadang ada yang nyebelin, kadang ada yang salah, kadang ada yang kalah, kadang kecewa. Jadi kayak makanya dari situ aku belajar untuk ya jadi aku yang sekarang sih gitu. Berarti dari bola voli ini ternyata bukan cuma kayak latihan voli terus bisa kayak skill-skill di bola voli, tapi ternyata juga mengajarkan Mas Arsal bagaimana caranya menghadapi kehidupan ya sehari-hari gitu ya Mas, kayak gimana bersosialisasi dengan lingkungan dan masyarakat, mungkin dengan teman-teman kuliah gitu. Jadi udah nggak terlalu struggle ya Mas untuk menghadapi orang-orang yang dengan banyaknya karakter gitu. Oke. Kira-kira Mas Arsal selain ikut UKM bola voli ada nggak organisasi lain yang Mas Arsal ikuti di UAD ini? Kalau di UAD ini kebetulan aku ikut BEM sih. Oh, ikut BEM juga. Kalau di BEM itu Mas Arsal di bagian apa? Di bagian apa sih namanya? Di yang P2K itu apa loh? Oh, di ini ya, pengenalan ke mahasiswa baru. Iya. Kemudian selama ini gimana sih tipsnya Mas Arsal untuk kayak bisa ikut banyak kegiatan, kayak Mas Arsal jadi model, terus habis itu Mas Arsal juga atlet voli, Mas Arsal juga ternyata udah punya pekerjaan padahal masih jadi mahasiswa. Itu sebenarnya gimana caranya Mas, kayak perlu kayak dari diri kitanya sendiri perlu apa sih yang disiapin gitu buat bisa menjadi seperti sosok Mas Arsal yang hebat ini? Nggak hebat lah, biasa aja. Sebenarnya tuh gini sih, kalau aku pribadi sih tujuannya tuh sih tentuin tujuan kita,
Terus ya akhirnya dengan tujuan tuh kita bakal kesana gitu loh. Karena kan aku juga benar-benar belum tahu ya ke depan mau jadi apa. Jadi kayak aku berusaha untuk memaksimalkan sesuatu yang ada dalam diriku sih, itu sih. Tapi yang jelas ketika kita udah ibaratnya udah terjun untuk berusaha mencapai mimpi kita ya, itu pasti banyak ininya sih, banyak nggak enaknya, tapi banyak enaknya juga. Intinya kayak balance lah antara enak dan nggak enak, dan ada plus minus sih Kak. Maksudnya kayak ketika kita ingin mencapai sesuatu kan ada ya hal yang dikorbanin gitu loh, dan ibaratnya kayak teman-teman nongkrong aku nggak nongkrong, teman-teman main aku nggak main, jadi kayak ya itu sih yang dikorbanin, membagi gitu waktu sih. gitu Iya. ya Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Arsal karena telah berkenan hadir di obrolan tipis-tipis pada segmen kali ini. Semoga Mas Arsal bisa selalu lancar baik di Amin. volleynya, kemudian di model dan lain-lain, dan karir Mas Arsal ke depannya. Semoga sukses selalu ya Mas. Kemudian cukup sekian untuk segmen obrolan tipis-tipis kali ini. Selamat siang semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.